Silahkan Miss Wanto. Ya, Pak. Miss Wanto, perkenalan dulu. Anda sudah menjadi guru sudah berapa tahun? Saya awal jadi guru dari tahun 2012, Pak, sampai sekarang alhamdulillah masih proses mudah-mudahan lulus semua sampai P3K ini, Pak, dalam observasi, Pak. Ya, oke. Ya, Ya, saya memang kita ikuti aja lah, itu peraturan negara kan sekarang. Nah, kita ikuti. ya betul, Oke, Pak. ini Miss Wanto di mana mengajarnya? Ya, saya ngajarnya di SMK Negeri 1 Kempas, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Pak. Riau, Pak. Oh, Riau. Ya, Riau. Asli orang Riau. Asli Riau, asli kalau suku Jawa, Pak. Asli Riau. Lulusan di mana dulu? Saya lulusan S1-nya, S1 Setai Arosid Surabaya, Pak. Ya. Surabaya, merantau ke Riau ya. Asli Riau, Pak. Cuman merantau ke Surabaya kuliahnya, Pak. Sambil kerja, Pak. Kuliah sambil kerja. Oke, Miss Wanto ya. Iya, Pak. Saya minta Anda baca Al-Quran ya. Surat apa? Lupa saya. Surat An-Nur ya. Surat An-Nur. An-Nur ayat 1 sampai ayat 3 saja. An-Nur, Pak, ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum yadhakkarun. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Saudara Miss Wanto ya. Ya, Pak. Saudara Miss Wanto. Apa guna RPP bagi saudara?
untuk membantu kelancaran proses belajar mengajar kita di dalam kelas, Pak. Kemudian untuk mengarahkan siswa kita juga agar lebih baik, Pak. Menurut saudara, kalau tak pakai RPP, tercapai enggak tujuan? Kalau tidak memakai RPP, memang proses belajar itu kita lakukan, tetapi tujuannya kurang tercapai, Pak. Dalam RPP itu tentu Anda mungkin akan mempergunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Iya, Pak. Berkaitan dengan bahan atau pembelajaran yang Anda buat itu, RPP itu, apa saja yang telah Anda pakai dalam teknologi informasi berkaitan dengan proses pembelajaran itu? Yang saya gunakan untuk proses belajar mengajar seperti media, Pak ya. Media itu seperti laptop, kemudian LCD proyektor, kemudian kalau bahan yang lainnya lembar kerja peserta didik LKPD, kemudian PPT, Pak. Kemudian ada juga sesuai dengan materi, misalnya harus melihatkan video pada siswa, itu juga salah satu untuk mendukung pembelajaran siswa, Pak, agar siswa lebih paham, Pak. Iswanto, Ya, ya Pak. judul RPP yang Anda buat apa? Judul RPP saya itu, Pak, pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, Pak. Untuk yang submateri 1 atau RPP 1-nya memandikan dan mengkafani jenazah, Pak. Dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan itu ada, nah? Ada, Pak. Untuk surat apa dalilnya? hadis seperti hadis tentang memandikan, Pak ya. Dibacakan, Pak ya, saya bacakan, Pak ya. Ada di dalam RPP-nya kan? Ada atau tidak? Ada kayak Pak. Anda membuat nggak tahu Anda. Oh ada Pak, ada Pak. Ada Pak. Ya. Oke. Metode yang Anda pakai dalam pembelajaran itu untuk apa gunanya metode? Metode yang saya pakai itu discover learning, Pak. Discover learning untuk mendukung guru dalam proses pembelajaran, Pak, dan juga siswa. Tujuannya apa? Seperti itu. Tujuannya agar siswa dan guru lebih memahami strategi yang diajarkan di dalam kelas, Pak. Berarti peserta didik itu lebih mudah memahaminya karena betul, Pak. Ada metode itu kan sama dengan cara, ya, begitu ya? Iya, Pak. Iya, betul, ya, Pak. Betul. Betul. Ada nggak tentang ayat tentang pembelajaran yang Anda buat dalam RPP? Ayat yang saya masukkan di dalam RPP untuk pendukung dalam pembelajaran ini seperti hadis Rasulullah saja, Pak. Itu aja. Iya, hadis-hadis Rasul.
RPP itu yang Anda buat itu satu halaman atau lebih? Lebih, Pak. RPP-nya RPP masih RPP K13 karena saya ngambil RPP-nya yang kelas 12, Pak. Dalam proses penerimaan materi ya dari awal sampai kompre ini, apa rasanya yang kesulitan bagi Anda? Kalau kesulitan dari segi materi, mungkin sedikit waktu kita belajar modul kemarin, memang tidak semua modul itu dibaca dan dicermati dengan baik, Pak. Masalah modulnya, Pak. Oke, ada enggak perubahan yang ilmu yang Anda dapat sebelumnya dan sampai saat ini? Ilmu yang saya dapat sebelumnya, gini Pak, sebelum saya ikut PPG ini memang masalah RPP, Pak. Ketika dulu membuat RPP itu sekedaran saja, tetapi ketika sudah ada mengikuti PPG, ini lebih mendalami RPP lagi, Pak. Walaupun tidak maksimal untuk mendalaminya, Pak. Ya, kan ada istilahnya sekarang yang tren itu kan dulu mungkin tidak ya, tentang kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi. Itu Anda bagaimana setelah Anda dapat materi, bagaimana Anda nanti melontarkannya atau mengaplikasinya di lokal? Karena Anda sudah dapat ilmu itu kan? Iya, Pak. Ya, ketika saya sudah dapat ilmu dari dosen atau dari Pasil atau juga dari modul-modul, saya langsung menerapkannya kepada peserta didik saya, walaupun itu tidak semaksimal mungkin, ya seperti proses pembelajaran saja, Pak. Oke, berarti setelah Anda mendapat ya perangkat beberapa perangkat pembelajaran, tentu kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran itu tentu Anda sudah bisa. Coba Anda contohkan bagaimana nanti suasana pembelajaran itu bisa mengasihkan di lokal itu. Coba Anda buat. Ini saya praktek, Pak. Ya, Anda praktekkan dengan kalimat aja boleh. Oh, gitu. Atau langsung saya praktekkan seperti saya ngajar gitu, Pak ya? Ya. Oke. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita memulai lagi belajar. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa anak-anak yang memimpin doa ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Iya, terima kasih untuk doanya. Mudah-mudahan dengan doa ini kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya silakan Bapak mau absen dulu. Siapa yang hadir hari ini atau yang tidak hadir? Yang tidak hadir ada? Oh, alhamdulillah semua hadir. Baiklah anak, untuk selanjutnya kita ini masuk dalam materi memandikan dan mengkafani. Yang minggu kemarin kita sudah membahas yang namanya materinya yang judulnya saja'ah. Kemudian untuk hari ini kita masuk ke dalam materi memandikan dan mengkafani. Ya, materi seperti biasa silakan lihat di depan sudah Bapak share, kita sama-sama melihat. Ya, kemudian nanti anak-anak Bapak jadikan dua kelompok. Kelompok satu si Rosnani dan Syarifah, kemudian kelompok dua Irwan dan juga Agus. Nanti selesai diskusi
kelompok, silakan nanti presentasikan sesuai dengan kelompoknya. Ya, untuk diskusi Bapak kasih waktu dalam beberapa menit. Iya, silakan semua, waktu diskusi sudah selesai. Kemudian Bapak hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan semua hasil diskusinya. Kelompok 1 silakan. Ya, Rosnani yang mau berdiskusikan. Ya, terima kasih, sangat baik sekali untuk Rosnani sudah presentasikannya. Kemudian kelompok 2. Oke, Miss. Memang di dalam proses belajar di lokal itu kan tentu kita akan menerapkan ada yang namanya pembelajaran problem based learning. Ya, problem learning. Atau creative thinking. Kan ada berkaitan dengan problem based learning, critical thinking dan lain-lainnya. Bagaimana Anda bisa istilahnya mencampur adukkan itu supaya peserta didik itu belajarnya tetap kreatif, semangat. Nah, bagaimana Anda masukkannya? Saya masukkannya di dalam diskusi, Pak. Kemudian masing-masing kelompok itu, misalnya saya buat 2 kelompok, kemudian saya cari judulnya, kemudian saya suruh anak itu mencari permasalahannya di dalam diskusi judul tadi, Pak. Kemudian untuk masukkan kreatif tadi, nah di dalam diskusi tadilah anak-anak sudah termasuk dalam creative thinking tadi, Pak. Apa yang saya tanyakan tadi ya, itu menurut saya berkaitan dengan ilmu yang telah Anda terima. Tentu ada masukan-masukan dari dosen yang telah mengampu saudara dan Pamong. Tentu berkaitan dengan bagaimana proses belajar mengajar ke depan itu tentu lebih baik. Karena Anda akan menjadi seorang guru profesional. Dengan menjadi seorang guru profesional seperti tantangan zaman ke depan itu, ya kita harus sesuai abad 21, Pak. Sesuai abad 21. Karena nanti berkaitan dengan proses belajar mengajar itu tentu akan menampilkan aspek inovasi ya, dalam mengorganisasikan sumber belajar atau bahan ajar. Tentu kaitannya dengan teknologi. Benar, Pak. Benar. Jadi kemarin ini kan dengan COVID itu kita bisa belajar daring kan. Selamanya betul, kita kan tidak bisa kan. Benar, Pak. Itu keuntungannya COVID itu. Nah, bukan ruginya, ada untungnya, ada ruginya seperti itu. Oke, silakan ditutup lokalnya. Ya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak dosennya setelah membimbing saya. Walaupun ada banyak sedikit kesalahan saya terima kasih yang banyak kepada Bapak pembimbing. Mungkin bisa dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.